Ayo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan persentase dengan judul memahami konsep tauhid dalam Islam. Nama kelompok Putra Astaman Aryadi, Muhammad Zulham Syah Busman, dan Rizky Dwi Darmawan Lamci. Untuk materi pertama dibawakan oleh Putra Astaman. Silakan Putra. Pengertian tauhid. Arti tauhid sendiri sebagai ilmu yang mempelajari tentang sifat keesaan Allah, di mana Allah itu satu zat yang memiliki segala kesempurnaan dan tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Selain itu, tauhid juga dipahami sebagai sikap meyakini bahwa Allah Maha Suci yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun, seperti yang dimiliki oleh makhluk hidup ciptaannya. Bukan hanya itu, mempelajari arti tauhid juga termasuk meyakini kebenaran seluruh ajaran Allah yang diturunkan dan disebarkan oleh para rasulnya. Lanjut, Putra. 2. Makna kalimat La ilaha illallah dan konsekuensi dalam kehidupan. Kalimat tauhid La ilaha illallah bersama dengan kalimat syahadat Rasul Muhammad Rasulullah merupakan rukun Islam yang pertama dari kelima rukun Islam. Rukun Islam ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam dibangun di atas 1. Syahadat bahwa tiada Tuhan yang dengan benar selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan 5. Berhaji ke Baitullah. HR Bahari Muslim. Rukun Islam atau Arkanul Islam atau pilar-pilar Islam merupakan 5 tindakan dasar dalam Islam yang merupakan fondasi wajib bagi seorang Muslim dan merupakan dasar dari kehidupan seorang Muslim. Oleh karena itu, kelima rukun tersebut harus dipahami dengan benar dan ditunaikan dengan kesungguhan oleh setiap orang yang mengaku Muslim. Dan syarat pertama seorang untuk menjadi seorang Muslim adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makna syahadat tauhid atau kalimat tauhid La ilaha illallah adalah tidak ada kesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini berarti menolak hak kepribadian kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian maka sangat mendalam, baik dalam konteks misi perjuangan Islam maupun dalam konteks akidah Islam. Oke, lanjut Putra. Saya. A. Makna kalimat La ilaha illallah. Makna syahadat tauhid atau kalimat tauhid La ilaha illallah adalah tidak ada sesembah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini berarti menolak hak kepribadian pada segala sesuatu selain Allah dan menetapkan semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian maka kalimat tauhid ini bermakna sangat mendalam, baik dalam konteks misi perjuangan Islam maupun dalam konteks akidah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'min 117 bunyi, dan barang siapa yang menyembah Tuhan selain Allah, padahal tidak ada satu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya itu tidak akan beruntung. Ayat
ayat tersebut menjelaskan bahwa siapapun yang menyembah sesembahan selain bersama Allah Subhanahu wa taala tanpa memiliki dalil yang menunjukkan keberhakan sesembahan tersebut untuk disembah, maka Allah pasti akan membalasnya atas perbuatan syiriknya itu. Dan ditegaskan pula bahwa orang-orang kafir sungguh tidak akan beruntung, sedangkan yang beruntung hanyalah orang-orang yang hanya menyembah dan beribadah kepada Allah semata. Dengan demikian, kalimat tauhid merupakan kalimat yang agung. Bentar. B. Konsekuensi dalam kehidupan. Konsekuensi yang dikandung oleh orang yang telah mengucapkan kalimat tauhid adalah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala serta mematuhi syariatnya, mengimani dan meyakini bahwa syariat-syariatnya adalah benar. Seseorang yang telah mengikrarkan kalimat tauhid, maka ia harus mengikhlaskan dan berkomitmen bahwa ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selain Dia. Kalimat tauhid bermakna mengesahkan segala bentuk peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, termasuk berdoa, meminta, tawakal, takut, berharap, menyembelih, bernazar, cinta dan selainnya dari jenis-jenis ibadah lainnya. Namun kalimat ini tidak akan bermanfaat bagi pengucapnya jika ia tidak mengimani, tidak memahami maknanya, tidak membenarkan dan tidak mengamalkan. Maka orang yang mengaku muslim tetapi tetap menyembah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ia belum mengamalkan kalimat tauhid dengan benar. Semoga kita semua terhindar dari dosa besar kemusyrikan. Tauhid sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan. Tauhid secara bahasa berasal dari kata wahada, yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu satu tunggal esa, menganggap sesuatu esa secara istilah syar'i. Tauhid berarti mengesahkan Allah dalam hal mencipta, menguasai, mengatur, dan mengikhlaskan peribadahannya kepadanya, meninggalkan penyembahan kepada selainnya, serta menetapkan Asmaul Husna, atau nama-nama yang bagus, dan sifat al-ulia, sifat-sifat yang tinggi, baginya, dan mensucikannya dari kekurangan dan cacat. Adapun dalam pengalamannya, tauhid harus ditanamkan dalam hati setiap manusia, agar setiap langkah di dalam hidupnya tak pernah luput dari tauhid. Karena segala aspek kehidupan akan terarah dengan adanya landasan tauhid di dalamnya. Contohnya yaitu ketika kita berangkat menuntut ilmu ke kampus, kita akan senantiasa melakukannya karena Allah Ta'ala, bukan untuk hal yang lain yang tidak bermanfaat. Maka jika kita menerapkan perilaku tauhid dalam segala hal, Allah akan menjaminnya bagi orang-orang yang berperilaku tauhid secara mutlak. Tidak diragukan lagi, memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Oleh karena itu, bagi siapa yang mampu merealisasikan tauhid dengan benar, akan mendapat beberapa keistimewaan. Sungguh keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang termasuk ahli tauhid. Allah Azza wa Jalla menjanjikan banyak sekali kebahagiaan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Itu semua hanya khusus diberikan bagi ahli tauhid. Semoga Allah menggolongkan kita termasuk ahli tauhid. 4. Meyakini jaminan Allah bagi orang yang bertauhid. Tidak diragukan lagi bahwa tauhid memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Oleh karena itu, bagi siapa yang mampu merealisasikan tauhid dengan benar akan mendapat beberapa keistimewaan. Sungguh keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang termasuk ahli tauhid. Allah Azza wa Jalla menjanjikan banyak sekali kebahagiaan, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Itu semua hanya khusus diberikan bagi ahli tauhid. Semoga Allah menggolongkan kita termasuk ahli tauhid. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, mereka lah ahli tauhid. Mereka akan mendapatkan rasa aman di dunia dan akhirat, serta mendapatkan petunjuk baik di dunia maupun di akhirat. Mereka akan mendapatkan keamanan di dunia berupa ketenangan hati dan juga keamanan di akhirat dari hal-hal yang ditakuti yang akan terjadi di akhir-akhir. Petunjuk yang mereka dapatkan di dunia berupa ilmu yang bermanfaat dan amal salih, sedangkan petunjuk di akhirat berupa petunjuk menuju jalan yang lurus. Tentunya kadar keamanan dan petunjuk yang mereka dapatkan sesuai dengan kadar tauhidnya. Semakin sempurna tauhid seseorang, semakin besar keamanan dan petunjuk yang akan diperoleh.
Untuk selanjutnya, silakan Rizky. 1. Ahli tauhid. Ahli tauhid pasti masuk surga. Janji dari Allah Ta'ala untuk ahli tauhid bahwa Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Ahli tauhid adalah mereka yang bersaksi dengan persaksian yang disebut dalam hadis di atas. Maksud syahadat yang benar harus terkandung 3 hal, yaitu mengucapkan dengan lisan, mengilmui maknanya, dan mengamalkan segala konsekuensinya. Tidak cukup hanya sekedar mengucapkan saja. 2. Ahli tauhid diharamkan dari neraka. Pengharaman dari neraka ada 2 bentuk. Yang pertama, diharamkan masuk neraka secara mutlak, dalam arti dia tidak akan pernah masuk neraka sama sekali. Boleh saja dia mempunyai dosa, kemudian Allah mengampuninya, atau dia termasuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang kedua, diharamkan kekal masuk neraka dalam arti dikeluarkan dari neraka setelah sempat dimasukkan ke dalam selama beberapa waktu. Yang ketiga, ahli tauhid diampuni dosa-dosanya. Hidup kita tidak luput dari gelimang dosa dan maksiat. Oleh pengampunan dosa adalah sesuatu yang sangat kita harapkan. Dan melaksanakan tauhid secara benar menjadi sebab terbesar dan dapat menghapus dosa-dosa kita. Yang keempat, jaminan bagi masyarakat yang bertauhid. Kebaikan tauhid ternyata tidak hanya bermanfaat bagi individu. Jika suatu masyarakat benar-benar merealisasikan tauhid dalam kehidupan mereka, Allah Ta'ala akan memberi jaminan bagi mereka. Udah. Mungkin sekian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.